Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazam.com dan pastikan untuk menyalakan notifikasi. Sahabat Berazam, saat ini saya sedang berada di kota Bukit Tinggi, tepatnya di salah satu destinasi wisata yang cukup populer dan banyak dikunjungi oleh wisatawan di dalam dan di luar negeri. Namanya Panorama dan Lubang Jepang. Dari tempat ini kita bisa melihat, ini namanya Ngarai Sianok. Ngarai Sianok ini sangat terkenal ya. Dari dulu sampai sekarang, saya ketika masih SMP sudah berjalan-jalan ke Ngarai Sianok ini. Jadi ada dua objek wisata yang sangat dikenal dan ramai dikunjungi di kawasan ini. Yang pertama adalah Ngarai Sianok, dan yang kedua ini, yang di bawah saya ini namanya Lobang Jepang. Lobang Jepang ini kalau kita turun ke bawah, curamnya luar biasa dan menggunakan anak tangga yang cukup banyak. Jadi kalau naik keluar dari lobang ini, itu kaki lumayan pegal. Nah, panjang lobang Jepang ini sekitar 1,5 kilo. Kalau kita masuk dari sini, itu keluarnya nanti ke jalan raya di kota Bukit Tinggi. Nah, lobang ini dulunya di zaman Jepang menjadi tempat pertahanan bagi Jepang. Dan di tempat ini dulu mereka melakukan penyiksaan terhadap musuh-musuh atau pribumi yang dianggap musuh. Lobang Jepang ini sangat dikenal sekarang ini dan dibuat oleh pribumi dengan kerja paksa yang kita kenal dulu dengan Romusa. Di dalam ini banyak sekali tempat-tempat, ada tempat amunisi yang itu ada lobangnya sendiri. Kemudian ada tempat pembantaian juga di sana, ada dapur juga. Kalau kita telusuri ke dalam, banyak sekali pertigaan-pertigaan yang kadang bisa membuat kita sesat juga di dalam. Tapi aman kok. Di dalamnya ada lampu yang dikasih secara khusus oleh pemerintah kota Bukit Tinggi. Artinya di dalam itu cukup terang, tidak bau, dan memang sudah dirancang oleh pengelola kawasan wisata di Bukit Tinggi sebagai tempat wisatawan. Cuma akan lebih baik masuk ke dalam ini dengan menggunakan jasa pemandu, karena kita tahu jalan, kita tahu ini fungsi amunisi, fungsi tempat pembantaian, fungsi dapur dan lain-lain. Di tempat ini juga dulu Jepang setelah membunuh orang lalu membuang ke kawasan Ngarai Sianok ini. Oke, silakan Anda berkunjung ke Panorama dan Lobang Jepang yang sangat terkenal. Saya baru saja keluar dari sini dan nafas masih agak ngos-ngosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gudang senjata atau ruang amunisi, 2 buah ruang makar Romusa, 1 buah ruang sidang, 12 lain sebagai tempat tidur tentara Jepang atau barak militer. 2 pintu pelarian tembus ke pinggang jurang, penjara, dapur, pintu penyergapan, pintu utama, pintu penghubung. Jadi kalau abang kakak masuk, di sini ada pemandu. Fungsi pemandu nanti nunjukin jalan sambil ceritain histori dari awal sampai akhir pembuatan lobang Jepang. Jarak tempuh dipersingkat 300 sampai 400 meter yang dijalani. Udah lihat semua terowongan dalam lobang Jepang ini. 15 menit sampai 20 menit paling lama bisa kembali di sini, bisa tembus ke jalan raya. Tembus ke jalan raya ada tangga alternatif, langsung tembus ke Taman Panorama ini lagi, bagian berdekat poin U.
Jepang ini dibangun pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, kurang lebih pembangunan lubang Jepang ini memakan waktu 2 tahun 8 bulan. Jadi lubang Jepang ini dulunya bersifatnya rahasia, Pak.